kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Teman-teman sekalian dan bapak-bapak, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, tentu saja atas izin Allah ya, untuk bersama-sama ngaji kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas satu judul, yaitu tentang Fadlul Islam itu sendiri, keutamaan Islam apa saja. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu bab tentang wujubul Islam, wajibnya berislam. Wajibnya berislam atau wajibnya masuk Islam. Ada sekitar 8 dalil yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian bisa buka pada halaman berapa berarti di kitab antum itu? Halaman 12 ya. Baik, mari kita perhatikan. Sebelumnya dijelaskan tentang keutamaan Islam. Apa saja yang akan didapatkan oleh mereka yang masuk ke dalam Islam. Pada bab ini akan dijelaskan bahwa tidak ada pilihan. Setiap orang itu wajib masuk Islam. Jadi laisa dukhul fihi dukhulan ikhtiyarian bal yajibu ad-dukhulu fil Islam ala kulli ahadin ba'da bi'sati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam itu bukan pilihan. Walaupun mungkin sering orang bilang, bukankah dalam Al-Qur'an dikatakan la ikraha fid-din, la ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Karena sudah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Udah jelas. Ya udah. Tetapi sesungguhnya kalau kita ingin selamat wajib masuk Islam, kecuali kalau dia enggak mau selamat ya silahkan. Tinggal tadi tergantung apakah seseorang itu mau selamat atau tidak selamat. Kalau dia ingin selamat tidak ada pilihan kecuali dia harus masuk Islam. Nah itu. Jadi ini bukan suatu pilihan. Walaupun mungkin ada sebagian orang mengutip salah satu ayat dari surah Al-Kahfi ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah sendiri bilang, barang siapa yang mau silakan beriman, barang siapa yang mau silakan kafir. Ada itu di dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga sebagian orang mengatakan sebenarnya setiap kita ini bebas-bebas saja. Mau masuk Islam beriman ya silakan, mau kafir juga silakan lah. Kok ini ada orang maksa-maksa masuk Islam? Allah aja yang Maha Kuasa memberikan kebebasan. Nah, itu dalil yang biasanya digunakan oleh orang-orang liberal ya. Nah, bapak-bapak misalnya bisa temukan ayat itu dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Itu ayat yang sering digunakan oleh mereka. Surah Al-Kahfi ayat 29. Saya bacakan lengkapnya ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu berasal dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang mau maka hendaklah dia beriman, wa man syaa'a falyakfur. Dan barang siapa yang mau silakan kafir. Seakan-akan Allah memberikan pilihan. Ya kata mereka itu Allah memberikan pilihan. Tetapi ikhwan sekalian dan bapak-bapak serahli sekalian, kalau kita baca lagi lanjut ayat ini kan jelas sekali. Inna a'tadna liz-zalimina narun ahata bihim suradikuha. Nah, sesungguhnya kami telah siapkan bagi orang-orang yang zalim
Jadi Allah sudah siapkan, Allah sudah sediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolak api neraka itu mengepung mereka. Jadi Allah jelas. Inna a'tadna lizalimina naron ahata bihim suradikuha. Siapa orang zalim itu? Ya, orang yang mana tuh? Yang beriman atau yang kafir yang zalim? Yang kafir. Allah memang betul memberikan kebebasan, tapi ingat kalau ente zalim, ente kafir, dibakar di neraka. Ente mau? Kalau mau silakan. Nah, suatu pilihan yang ada ancaman itu pilihan bebas apa bukan? Pilihan atau larangan? Larangan meskipun diberi pilihan. Kalau kamu mau kafir silakan, tapi ingat kalau kamu kafir, kamu zalim, kamu akan dibakar di neraka yang gejolaknya mengelilingi mereka. Nah, kalau dia orang-orang liberal itu mau baca, maka tidak akan ada pilihan. Hanya ada satu pilihan di dunia ini kalau ingin selamat, yaitu Islam. Nah, ini. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati, tidak ada seorang pun yang mendengar aku, maksudnya mendengar ada Rasul, mendengar ada ajaran Rasul dari umat ini, maksudnya umat ini dari umat yang ada. Nanti umat itu ada dua ya, ada ummatud dakwah, ada umat al-ijabah ya. Ummatud dakwah itu umat yang didakwahi oleh Nabi. Maka seluruh manusia yang lahir setelah Nabi diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul itu umat Rasul. Seluruhnya apapun agamanya. Namanya ummatud dakwah namanya. Nah, yang kedua al-ummah al-mujibah ya. Umat yang menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ummatul ijabah. Umat yang menjawab dakwah Nabi, seruan Nabi. Siapa mereka? Yaitu umat Islam kita ini insyaallah. Nah, yang dimaksud pada hadis ini ya, min hadhil ummah maksudnya ya seluruh umat manusia. Yahudiyun au nasraniyun, baik dia orang Yahudi maupun orang Nasrani. Saya ulangi ya. Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar aku, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, summa yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman kepada sesuatu yang aku diutus dengannya. Maksudnya tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada sunnah Rasul, tidak beriman kepada Rasul. Illa kana min ashabin nar, kecuali mereka itu pasti jadi penghuni neraka. Jadi nggak ada ceritanya orang Yahudi, orang Nasrani masuk surga, nggak ada. Meskipun matinya tersenyum. Ya. Meskipun katanya kan kalau orang matinya tersenyum katanya tanda husnul khotimah. Ya. Tapi kalau dia agamanya selain agama Islam, meskipun tersenyum, ya, ini lebar sekali, tetap dia akan masuk neraka. Ini dalilnya. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwas sekalian. Jadi sama. Ya. Siapa saja kalau dia tidak mau mengikuti sunnah Rasul, tidak mau menerima Islam sebagai agamanya, dia akan masuk neraka. Kalau dia mati tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk pada dalil yang pertama. Untuk menegaskan tentang wajibnya Islam ini, maka disebutkanlah di antara dalil-dalilnya yaitu dari surah Ali Imran ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang mencari agama selain Islam, nah, gak ada alternatif berarti. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya selama-lamanya. Kalau ada di antara ikhwah pernah belajar bahasa Arab, huruf lan itu artinya harfu nafi al-mu'abbad. Harfun nafi al-mu'abbad itu huruf yang fungsinya menegaskan ketiadaan dan itu selama-lamanya. Artinya orang yang mencari agama selain Islam
selama-lamanya tidak akan pernah diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Ikhwas sekalian, adzan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, siapa yang bilang ini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan tentang wajibnya seseorang masuk ke dalam Islam. Wajib setiap orang masuk ke dalam Islam. Itu. Karena Allah tadi menyebutkan barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Berarti wajib. Karena selain Islam tidak diterima. Ditambah lagi kalau dia tidak berislam maka dia akan rugi. Maksudnya rugi apa? Ya masuk neraka. Orang yang rugi yang dimaksud di sini dia akan masuk ke dalam neraka. Maka siapa saja yang menyembah Allah dengan cara Yahudi, dengan cara Nasrani, dengan cara Buddha, dengan cara Hindu atau Sobi'i ya. Oh dulu ada Majusi. Apapun ya agama selain Islam, maka semua mereka tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata man di sini, kata man, kalau Bapak-bapak dan Ibu sekalian melingkari kata man, waman ya. Man di sini artinya amatun tasmalu jami'a ya, tasmalul jami'a zikran ya wa unsa hurran wa abdan arabiyan ajamiyan insanan ya, au insiyan au jinniyan. Masuk semua. Karena kata man ini umum. Baik laki-laki, perempuan, orang merdeka, hamba sahaya, orang Arab, orang non-Arab, manusia atau jin, kalau dia mencari selain Islam tidak akan diterima dari mereka. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa masuk ke dalam Islam itu hukumnya wajib, ikhwas sekalian. Nah, atau makna khusus ya. Makna khususnya disebutkan barang siapa yang beramal bukan dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, karena ini adalah Islam. Islam itu isinya adalah ya, keyakinan, amal perbuatan, termasuk perkataan, itu masuk semua. Jadi barang siapa yang mencari amal dan amalan itu tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak pernah ada dalam sunnah Nabi SAW, maka berarti amalan itu amalan yang tidak diterima, muhdas. Karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi SAW, dalam sunnah Nabi SAW. Nah, baik itu masalah akidah, ya. Al-akidah. Ya, seperti akidahnya orang Khawarij misalnya, akidahnya orang Sufi, akidahnya orang Murji'ah, akidahnya orang Qadariyah, Jabariyah misalnya, atau orang Mu'tazilah. Nah, ini semua apa yang mereka lakukan ada perkara-perkara baru yang tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Nah, misalnya orang Mu'tazilah punya akidah keyakinan bahwa nanti kelak di akhirat itu ada satu tempat. Ya, selain surga neraka itu ada satu tempat. Nah, apa? Ya itulah yang disebut oleh mereka al-manzilatu baina manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat, antara surga neraka. Jadi kalau ada orang mati waktu kecil belum balik, nah, dia nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Di mana tempatnya? Di manzilatun baina manzilatain. Nanti ada satu tempat antara surga dan neraka. Itu kata orang Mu'tazilah. Ada orang mati tapi dia gila. Apakah dia masuk surga? Enggak, kata mereka. Masuk neraka? Tidak juga, orang gila. Lalu di mana? Ya di satu tempat, bukan surga, bukan neraka. Nah, ini akidah batil. Dalam Islam cuma dua. Kalau enggak masuk Islam ya masuk neraka. Kalau anak kecil belum balik masuk Islam atau neraka? Ya masuk surga apa neraka? Masuk surga. Ya. Ada orang gila masuk surga atau neraka? Tergantung kapan gilanya. Ya. Nah, kalau gila dari lahir dia masuk surga. Tapi kalau gilanya sudah seusia antum, nah, dihitung dulu, dihisab dulu amalannya sebelum gila apa. Nah, apalagi kalau gilanya ditinggal pacar antum misalnya. Nah, ini bahaya itu ya. Misal ya. Jadi itu akidah batil orang-orang Mu'tazilah. Nah, kalau orang Khawarij ya kebatilannya karena ya bagi mereka orang-orang yang
berdosa besar, melakukan dosa besar, kata mereka masuk neraka selama-lamanya. Kalau dalam Islam tidak. Ya. Orang yang melakukan dosa besar, sebanyak apapun dosanya, selama dia ada tauhid dalam hatinya, suatu saat dia pasti masuk surga. Jadi itu. Tapi orang Khawarij tidak. Orang yang ya'malu al-kabair, beramal dosa-dosa besar, dia yadkhulunan nar khalidan mu'abbada. Dia akan masuk neraka selama-lamanya, sama seperti orang kafir. Nah, itu diantaranya, ikhwas sekalian. Lalu dikatakan di sini, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dia nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Nah, khosarah, kata rugi itu dalam ayat ini ya, disebutkan dalam kitab syarahnya yang berjudul I'lamul Anam. Ya. I'lamul Anam ini karya murid dari Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau mengatakan kata khosarah, kerugian itu ada dua macam. Ada khosaratun kubro. Yang pertama ada khosaratun sugro. Apa itu khosaratun kubro? Khosaratun kubro artinya adalah dia ruginya rugi besar. Ya. Kenapa? Karena dia tidak akan masuk surga dan dia masuk ke dalam neraka. Tidak akan masuk surga, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Itu namanya khosaratun kubro. Maka semua orang kafir itu mereka mendapatkan khosaratun kubro. Nah, setiap orang yang mencari agama selain Islam itu khosaratun kubro. Nah, tapi ada khosarah as-sugro ya, khosaratun sugro, khosaratun sugro. Apa yang dimaksud kerugian kecil? Rugi juga, tapi masuknya kerugian kecil. Yaitu orang yang tidak masuk ke dalam surga dari awal. Orang yang tidak masuk surga dari awal. Artinya apa? Dia diazab dulu. Biqadri ma indahu min mukhalafatin, sesuai dengan kadar sebagaimana seberapa berat dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dia Muslim, tapi apakah amal perbuatannya menyelisih Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Semakin dia sering menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka semakin besar kerugiannya. Tapi selama dia sebagai Muslim, dia kalau dia menyimpang dari Quran Sunnah akan mendapatkan khosarah sugro, kerugian yang kecil, maksudnya lebih kecil dibanding yang masuk neraka selama-lamanya. Oh, itu besar sekali. Tapi orang Muslim, karena dia banyak dosanya, banyak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, akan dimasukkan ke dalam neraka dulu. Kelak nanti suatu saat ya, dengan syafaat dari Allah Azza wa Jalla, dia akan diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu orang yang begitu itu sempat mengalami siksaan di dalam neraka, dia mendapatkan khosarah juga. Tapi masuknya khosarah sugro. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian perhatikan kata Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam. Islam. Yang dimaksud Islam di sini apa? Karena faktanya Islam itu ada dua macam. Ada al-Islamul am, ada al-Islamul khos. Nah, ini penting diketahui. Al-Islamul am, Islam secara umum artinya adalah ya, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bittaati wa ikhlasu dini lillahi jalla jalaluh. Islam secara umum artinya menyerahkan diri kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah dengan bertauhid, mengesahkan Allah, tunduk patuh taat kepada Allah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Nah, ini Islam dalam arti umum. Dan ini agama seluruh nabi. Maka dinu jami'il anbiya, mulai dari Nabi Nuh atau Nabi Adam sampai Isa, semuanya Islam. Semua Islam. Semuanya Islam. Nah, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, terkait dengan sabab nuzul ya, sebab turunnya ayat ini. Ya, sebab turunnya dalil yang kedua itu inna dina indallahil Islam. Nah, maaf ya. Kata Islam yang disebutkan pada dalil yang kedua. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, kata Islam di sini bisa umum bisa
khusus. Surah Ali Imran ayat 19 ya. Benar ya? Ayat 19. Nah, asbabun nuzulnya teman sekalian, sebab turunnya ayat ini dinukil oleh Ibnu Qayyim di dalam tafsir beliau, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi waktu itu, waktu sebelum turunnya ayat ini, ibtakharul musyrikuna biabaihim. Orang-orang musyrik itu bangga dengan agama nenek moyang mereka. Masing-masing bangga dengan agama nenek moyang mereka. Faqala kullu fariqin la dina illa dinu abaina. Tidak ada agama yang baik kecuali agama nenek moyang kami. Semua bilang begitu. Setiap kelompok bilang begitu. Nah, jadi nggak ada agama yang bagus kecuali agama nenek moyang kami. Nah, terus mereka melakukan hal itu, lalu Allah mendustakan mereka. Lalu turunlah surah Ali Imran ayat 19 ini. Agama yang baik yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini sesungguhnya juga adalah agama para nabi sebelumnya dari awal sampai terakhir. Nah, dan tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali ya Islam ini. Agama seluruh para nabi dan rasul. Itu makna Islam secara umum. Tetapi sebagian ulama mengatakan maksud inna dina indallahil Islam pada ayat ini maksudnya Islam dalam arti khusus. Yaitu al-Islamu al-khas. Apa maksud al-Islamu al-khas? Yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW setelah beliau diutus jadi nabi dan rasul. Nah, itulah agama Islam yang dimaksud pada ayat ini. Dan itulah agama yang hanya diterima oleh Allah. Nah, selain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau ada orang sekarang masih beragama dengan agama nabi sebelumnya, itu udah nggak diterima. Kalau kita ikuti makna Islam secara umum, kan semua nabi rasul itu Islam. Jadi kalau ada agama ngikuti agama nabi sebelumnya, contoh orang Yahudi kan, Yahudi itu ngikuti ajarannya Nabi Musa kan, Nasrani ngikutin ajarannya Nabi Isa. Mereka merasa yang penting kan agama samawi satu. Yang penting kan kami punya nabi. Kami ngikuti ajaran nabi. Ajaran kalau Nasrani bilang ajaran Nabi Isa, Yahudi bilang ajarannya Nabi Musa. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, berdasarkan ayat ini, ya, inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Islam yang dimaksud adalah Islamnya Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka siapa saja yang memeluk agama selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Karena seluruh syariat nabi-nabi dan rasul terdahulu itu mansukhoh, dihapus ketika Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Udah nggak ada lagi yang lain. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Jadi tidak ada pilihan kecuali Islam. Nah, ini artinya apa? Berarti masuk Islam itu hukumnya wajib. Berislam itu hukumnya wajib. Nah, ini ya. Kemudian ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Dalil yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan ini, jalan yang lurus ini. Wala tattabi'u as-subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain selain jalan yang lurus ini. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka kalian akan keluar dari jalan yang lurus ini kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Surah Al-An'am ayat 153. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Apa yang dimaksud sirat pada ayat ini? Sirati mustaqimah. Dalam surah Al-Fatihah ada juga ya. Ihdinas siratal mustaqim. Di akhirat juga nanti ada sirat. Tapi namanya bukan siratal mustaqim loh ya. Nah, kan sering orang bilang nanti di akhirat ada siratal
mustaqim itu nggak benar. Itu sirat. Beda dengan siratal mustaqim. Sirati mustaqim. Yang dimaksud sirat pada ayat ini, ya, menurut penjelasan para ulama, yang pertama artinya adalah Islam. Yang kedua artinya adalah Al-Quran. Yang ketiga artinya adalah Nabi. Yang keempat artinya adalah Sunnah. Nah, maka wa anna hadza sirati. Berarti dan inilah dia Islamku. Kalau diartikan Islam. Kalau diartikan kitab berarti dan inilah dia kitabku yang lurus. Kalau diartikan nabi berarti inilah dia nabiku yang lurus. Kalau diartikan sunnah berarti inilah dia sunnahku yang lurus. Tapi semua makna itu benar, saling berkaitan satu sama lain. Dan itu terkumpul, semua berkumpul dalam kata Islam. Karena ketika seseorang berislam pasti harus mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasul, ya kan? Dan mengikuti Alkitab yaitu Al-Quran. Dan inilah yang lurus ya, sirati mustaqimah. Jadi Islam itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah serta mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti sirat, kan disuruh tuh, fattabi'uhu. Kalau antum sudah pernah belajar bahasa Arab, kata fattabi'uhu itu fi'il apa namanya? Kata kerja apa namanya? Kata kerja perintah atau namanya fi'lul amr. Kan tabi'a yatba'unya artinya mengikuti. Itba ikutilah. Fattabi'uhu artinya ikutilah dia, ikutilah jalan yang lurus ini. Nah, al-aslu fil amr pada dasarnya setiap perintah itu adalah lil wujub untuk menunjukkan kewajiban. Nah, jadi pada dasarnya setiap perintah dari Allah dan Rasul itu artinya adalah wajib. Illa ma dallad dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa itu bukan wajib. Ada juga memang beberapa perintah tapi artinya bukan wajib ya, artinya sunnah. Karena ada dalil yang memalingkan dari kata wajib kepada kata sunnah. Nah, ya apa contohnya? Ya banyak sekali ya dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Misal apa? Perintah untuk bersiwak gitu ya. Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya aku tidak khawatir menyulitkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Nah, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Rasul akan menyuruh untuk bersiwak. Tapi ada kata-kata laula an asuqa. Itu jika tidak menyulitkan umatku. Tapi ternyata kan banyak yang kesulitan nyari siwaknya, susah di mana gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, sehingga hukumnya menjadi sunnah. Tapi dalam perkara ini, fattabi'uhu ikutilah sirat yang lurus itu tadi, artinya perintah, dan perintah yang dimaksud di sini artinya wajib karena itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak mengikuti sirat ini, maksud Al-Qur'an dan Sunnah ini atau Islam ini yang lurus ini, berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Berarti dia telah mengikuti syubhat, ya, perkara yang samar. Berarti dia telah mengikuti bid'ah. Kalau dia tidak mengikuti jalan yang dimaksud pada ayat ini, bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah, maka Allah melarang pada ayat berikutnya, ya, wala tattabi'u as-subula, maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain selain jalanku ini, fatafarraqu bikum an sabilihi. Maka kalian kelak nanti akan berpaling dari jalan Allah. Ini ikhwas sekalian. Oleh karenanya maka kita ikutilah jalan Islam, ikutilah Quran dan Sunnah, dan tinggalkanlah jalan-jalan selain yang sesuai dengan Quran Sunnah, jalan-jalan selain jalan Islam. Itu ditinggalkan karena itu adalah bid'ah, karena itu adalah penyimpangan. Maka siapa saja
yang tidak mengikuti jalan Islam, tidak mengikuti Quran Sunnah, dia sudah menyimpang. Dan kulluha tuaddi ilal halak. Semua jalan selain Islam itu akan menyebabkan kebinasaan. Nah, maka barang siapa yang mau selamat, berjalanlah di atas jalan yang lurus, yaitu Islam. Tapi tidak hanya Islam saja, ini bahaya juga, kan saya sudah Muslim. Nah kalau Islam itu syaratnya kan harus mengikuti Quran, harus mengikuti Sunnah. Karena dasar dari Islam itu ya Quran Sunnah. Kalau ada orang mengaku saya juga kan Muslim, nah, karena saya juga ada seorang Muslim, maka saya pasti selamat. Belum tentu, ya. Belum tentu setiap Muslim saya selamat. Tinggal tergantung dia apakah mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau tidak, walaupun dia seorang Muslim, KTP-nya Muslim, nah dia tidak akan selamat. Muslim tapi kemana-mana nggak pakai jilbab misalnya. Ya, Muslim kemana-mana pakaiannya ketat mini misalnya. Nah, itu tidak akan selamat. Ya, orang yang Muslim tapi seperti itu. Nah, atau ya kita bisa kembangkan. Kalau laki-laki berarti dia Muslim tapi larangan-larangan syariat dia tabrak, gitu ya. Itu ya tidak akan selamat karena dia tidak mengikuti Quran Sunnah. Atau mungkin ada orang Muslim kelihatannya soleh banget, kemana-mana pakai peci, pakai sarung. Wah, setiap orang pasti banyak ini ada alim sekali orang, ini orang soleh sekali. Nah, tapi sehari-hari ya dia kalau ada masalah datangnya ke kuburan misalnya. Ketika bingung ya bimbang supaya tenang datang ke kuburan. Kelihatannya soleh, pecinya nempel terus, sarungnya nempel terus gitu ya. Nah, orang yang seperti itu, nah ketika ada masalah mintanya, berdoanya, minta syafaatnya ke kuburan orang soleh menurut dia. Nah, maka yang seperti itu juga tidak akan selamat karena itu bukan jalan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah, maka lihat penjelasan dari Mujahid. Mujahid ini seorang ulama tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas. Tinggal di Makkah. Jadi sahabat itu punya murid. Nah, di antara ulama besar namanya Mujahid. Mujahid ini murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau memaknai kata sirat, kata subul dalam surah Al-An'am ayat 153, kata beliau adalah al-bid'u wasyubuhat. Bid'ah atau syubhat. Nah, ini ya, riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, makna subul menurut Mujahid. Mujahid seorang ulama tabi'in. Artinya apa? Kita jangan mengikuti bid'ah. Karena kalau kita mengikuti bid'ah dalam agama itu adalah kesesatan. Lalu dikatakan di sini manusia ya fittibai asubul alal fariqain. Tadi udah jelas ya, jadi jalan itu ada dua. Ada jalan lurus itu hanya satu, ya. Sirati mustaqimah fattabi'uhu. Satu. Yang kedua jalan-jalan, ada banyak pilihan, A, B, C, D dan seterusnya. Nah, manusia di dalam mengikuti jalan-jalan selain Islam ini ada dua macam. Nah, disebutkan dalam kitab Ilamul Anam ini. Yang pertama, ada orang yang mengikuti jalan selain jalan Islam ya, secara menyeluruh. Artinya kehidupannya itu betul-betul dia bukan jalan Islam, bukan jalan yang lurus ya, dia ikuti, tapi jalan-jalan selain jalan Islam. Ya mungkin Yahudi, mungkin Nasrani, mungkin Buddha, mungkin ya apa? Hindu ya kalau di kita. Jadi dia betul-betul meninggalkan jalan Islam. Nah, fahadha kafirun. Maka orang seperti ini kan kafir. Atau bahasa halusnya non-muslim gitu ya. Nah, bahasa tegasnya kafir. Karena dia meninggalkan Islam sama sekali. Yang kedua, ada orang yang asalnya dia Islam, asalnya. Asluhu musliman. Nah, tapi dalam kehidupannya dia mengikuti bid'ah dan hawa nafsunya. Nah, perbuatan bid'ah itu kadang-kadang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ya, mukhrijun anil millati, kadang-kadang ya,
perbuatan bid'ah itu kadang-kadang tidak mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam, tapi mengurangi keimanannya meskipun dia tetap dalam keadaan sebagai muslim. Tapi ada perbuatan bid'ah yang apabila dilakukan dia menjadi kafir karenanya. Nah, ini. Ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Misalnya apa? Bid'ah yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Misalnya ada orang mengatakan Allah itu tidak tunggal, Allah itu ada dua misalnya. Nah, misal ya, kalau ada orang berani mengatakan itu, dia jelas mengeluarkan dirinya dari Islam. Nabi terakhir itu bukan Muhammad, tapi siapa? Ada nabi lagi katanya ya. Nah misalnya, orang yang begitu berarti yakhruju minal millah, atau kebid'ahnya itu mukhrijatun anil millah, mengeluarkan dirinya dari keislaman. Maka berkatalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan catatan kepada apa yang dikatakan oleh Imam Mujahid ini. Nah, kata beliau, bid'ah dan subhat yang dimaksud adalah bid'ah dan subhat yang menyebabkan para pelakunya keluar, menyimpang dari jalan yang lurus. Mereka kelompok-kelompok yang bangga dengan apa yang ada dalam kelompok mereka masing-masing, bangga dengan kebatilan mereka masing-masing. Ada nggak tuh orang suka melakukan perbuatan bid'ah dan dia bangga dengan bid'ahnya? Ada nggak? Ya itu. Banyak yang seperti itu. Nah, berarti orang yang begitu itu sudah ngikuti subul. Padahal Allah bilang wala tattabi'u ya as-subula. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan itu. Nah, ini dan bahayanya seperti yang pernah saya jelaskan dalam kajian kitab Masailul Jahiliyah ya. Jadi orang yang bangga dengan kebatilannya dia akan menyimpang terus, sesat terus, susah kembalinya. Karena dia bangga dengan kebatilannya. Nah, itu misalnya. Nah, lalu kemudian dalil ketiga. Ada dua dalil sama ini ya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qol man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Apa artinya? Barang siapa yang mengada-ada ya dalam urusan kami ini ma laysa minhu, padahal tidak ada darinya, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Nah, coba bapak-bapak dan ikhwas sekalian perhatikan kata man ahdasa. Apa artinya situ? Orang yang membuat perkara baru. Orang yang membuat. Lalu pada hadis kedua apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Kalau yang pertama apa tadi? Siapa yang mengada-ada? Yang kedua, siapa yang beramal? Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama, orang yang membuat perkara bid'ah, perkara baru. Apakah dia mengamalkan atau tidak? Yang penting dia buat perkara bid'ah. Nah, ada nggak orang buat bid'ah, dia sebarkan ke orang, dia sendiri nggak melakukan, tapi orang-orang melakukan karena dia? Ada kayak gitu? Ada. Maka orang seperti ini tertolak juga. Karena lebih dahsyat lagi ini, karena dia yang menyesatkan orang. Apalagi kalau dia membuat bid'ah, dia sendiri mengamalkan, lalu dia menyebarkan. Wah, itu double-double. Nah, udah membuat, mengamalkan, lalu diajarkan kepada orang lain. Nah, itu ya. Nah, dia misalnya buat zikir-zikir khusus. Tidak ada hadisnya dari Nabi. Tapi dia amalkan, dia ajarkan. Atau mungkin dia ajarkan, dia sendiri sebenarnya nggak ngamalin. Ya, barang siapa yang ingin selamat dari virus corona, baca zikir ya latif, ya latif, ya latif 1000 kali setiap ba'da subuh misalnya. Ya latif, ya latif, ya latif katanya. Itu ada tersebar itu. Nah, yang buatnya ini mungkin dia nggak ngamalin dia sendiri, tapi dia ahdatsa, telah membuat perkara baru dalam agama. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan zikir, hanya menyebut salah satu nama Allah saja. Nah, yang diajarkan Nabi itu nama-nama Allah itu dijadikan sebagai wasilah.
Artinya kita sebut nama Allah, misalnya ya Latif, ultuf bina, ya, wahai zat yang maha lembut, ya, ultuf bina, lembutkanlah kami misalnya. Atau duhai zat ya Razzaq ya Ghafur urzukna rizqan wasi'an waghfir lana maghfiratan min indika misalnya. Duhai zat yang maha pemberi rezeki, karuniakanlah kepada kami rezeki yang luas. Ya Ghafar, duhai zat yang maha pengampun, ighfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Itu yang diajarkan Rasul. Jadi Rasul nggak pernah ngadarin ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar 1000 kali. Ya Razzaq, ya barang siapa yang sempit rezekinya, ya melamar kerja kemana-mana nggak diterima, sekali dapat kerja gajinya kecil banget, baca ya Ghafar 2000 kali katanya. Nanti langsung jadi bos misalnya. Nah, ini tidak ada. Nah, misalnya punya keinginan disolawatin gitu ya. Termasuk kan ada tuh ya, orang menganjurkan kalau ingin mobil apa, expander misalnya, baca aja solawatin, tuh ada mobil lewat solawatin. Nah, itu apa pernah diajarkan Rasulullah? Enggak. Yang diajarkan Rasulullah kalau kita mau berdoa kepada Allah, puji-puji Allah, baca salawat kepada Nabi, lalu minta sama Allah. Itu maksudnya. Jadi kita puji alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin. Lalu minta, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki kepada hamba sehingga hamba bisa beli mobil expander misalnya. Itu boleh. Tapi kalau langsung sholawati tok, itu nggak pernah diajarin. Nah ini ya, itu termasuk berarti orang yang menganjurkannya disebut ahdasa, membuat perkara baru orang itu. Nggak pernah diajarkan Nabi kok dia ngajarin. Mungkin dia sendiri nggak ngamalin mungkin. Seandainya dia ngamalin ya tadi double. Itu arti man ahdasa fi amrina. Sedangkan arti dari man amila amalan laisa alaihi amruna, nah, barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, amalan bidah maksudnya. Hadis yang kedua ini artinya dia tidak membuat perkara baru, bukan dia pembuatnya, bukan dia inisiatornya, bukan. Dia hanya dapat katanya ijazah. Ya, ijazah dari orang, saya dapat ijazah dari kiai ini dari Fulan bin Fulan untuk ngamalin ini. Bukan dia yang buat. Apa ijazahnya? Yaitu baca ya Latif 1000 kali setelah sholat subuh, maka kamu akan terjaga dari virus corona misalnya. Dia ngamalin. Atau saya pernah lihat tuh di jalan itu ada zikir, barang siapa yang sawahnya ingin bebas dari gangguan tikus maka baca zikir ini sekian. Ngaco itu. Lalu ada foto anggota DPR itu ya. DPRD. Kan ngaco kayak gitu. Nah lalu, wah ini kebetulan sawah saya banyak tikus, saya tak baca deh, dipoto sama dia, lalu diamalin. Berarti dia man amila amalan. Nah itu makna man amila amalan. Beda dengan man ahdasa. Tentu man ahdasa lebih berat, karena dia selain membuat perkara baru dalam agama, dia juga menyebabkan orang lain beramal dengan amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Nah ini ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Tapi ingat, bid'ah itu ada dua, katakan di sini. Al bid'atu nau'aninya. Yang pertama, al bid'atu fid dunya. Bid'ah dalam urusan dunia. Hadza ghairu dakhilatin fin nahi. Ini enggak termasuk yang dilarang. Dalam urusan dunia terserah. Dulu Rasulullah mau naik haji dari Madinah ke Mekah naik unta. Apakah sekarang kita harus naik unta? Ya tidak. Kita boleh pakai pesawat karena ini urusan dunia. Nah, dulu Rasulullah kalau adzan di menara naik ke atas menara. Nah, apakah kita harus begitu juga sekarang? Tidak. Kalau pakai speaker udah lebih terdengar kencang jauh kemana-mana, cukup nggak usah naik ke menara misalnya. Cukup pakai speaker misalnya. Walaupun ada orang yang mengharamkan speaker katanya haram bid'ah. Ya enggak ini bid'ah yang boleh ya karena dalam sarana untuk beribadah ya untuk azan tadi dibolehkan. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu ada dalam neraka. Maksudnya bid'ah dalam agama. Bukan mana dalil kalau dalam bid'ah dalam dunia dibolehkan? Yaitu hadis Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, antum lebih tahu dalam urusan dunia kalian.
Itu. Bid'ah hasanah tidak ada dalam agama. Tapi kalau dalam urusan dunia, ya jelas ada. Dalam urusan dunia, bid'ah hasanah ada. Kayak sekolahan, kampus. Zaman Rasul ada nggak? Nggak ada. Ini urusan dunia. Fasilitasnya sarana. Kalau belajarnya jelas itu adalah masalah masalah agama ya, belajar yang kita pelajarinya. Tapi sarananya ya di masjid sini boleh, ya, di teras masjid boleh, di ruangan boleh. Itu karena dalam urusan dunia. Nah ini. Maka para sahabat ya leluasa kalau dalam urusan dunia. Karena Nabi tidak memberi batasan, bahkan Nabi sendiri mengatakan Anda lebih tahu tentang urusan dunia Anda, tentang urusan dunia kalian. Nah yang nggak boleh itu adalah bid'ah dalam agama. Nah, dalam agama ini nggak boleh. Maka tidak boleh seorang pun membuat perkara baru atau bid'ah dalam agama. Baik sawaun kana al hadas awil bid'atu fil umuri al ilmiyati au fil umuri al amaliyah. Sama saja kalau dalam urusan agama apakah bid'ah yang bersifat ilmiah, bid'ah ilmiah itu maksud bid'ah i'tiqadiyah. I'tiqad itu keyakinan. Itu nggak boleh. Atau bid'ah dalam urusan amaliyah. Amal itu amal perbuatan termasuk ucapan. Itu maksudnya kategori bid'ah amaliyah atau qauliyah. Ada bid'ah ilmiah atau i'tiqadiyah. Kalau dalam urusan agama nggak ada yang boleh. Haram dan itu yang sesat itu ya, yang masuk ke dalam neraka. Apa yang dimaksud bid'ah dalam perkara i'tiqadiyah? Ya tadi ada orang meyakini ada satu tempat selain surga dan neraka, itu contoh. Nah, ada orang yang menolak bahwa Allah itu ya ada tapi tidak punya tempat katanya. Allah wujud bila makan, kan ada ya orang bilang begitu. Allah wujud bila makan. Allah ada tapi nggak punya tempat. Nah, ini kan keyakinan. Padahal Allah sendiri bilang Allah beristiwa di atas aras misalnya. Nah ini bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah dalam keyakinan. Ini nggak boleh dalam agama. Atau amaliyah itu ya zikir-zikir tertentu yang dibuat-buat, tadi contohnya sudah saya sampaikan. Atau amalan-amalan khusus, sholat 1000 rakaat setiap bulan tertentu, hari tertentu, ada kan begitu ya. Terus misalnya ada apa itu Rebo Wekasan gitu ya, kan ada ya amalan khusus di malam Rebo Wekasan. Terus apalagi amalan khusus di Maulid Nabi misalnya ya, di Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal misalnya. Dan banyak lagi yang dibuat-buat oleh orang, acara-acara ritual-ritual agama yang dilakukan pada bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu, padahal tidak ada dasarnya dari Nabi. Nah itu bid'ah yang muharramah, haram. Itulah yang dolal ya. Wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap kesesatan ada dalam neraka. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu apa sih pengertian bid'ah itu? Nah, kalau antum ditanya, menurut panjenengan apa itu bid'ah? Apa jawabnya tuh? Apa tuh kira-kira jawabannya? Ada orang nanya, apa itu bid'ah? Apa jawabannya? Jangan-jangan kita sering nyebut kata ini, sering mendengar kata ini, pas ditanya orang, mbah ora ngerti aku, yang penting bid'ah itu sesat misalnya. Apa itu bid'ah? Yang antum ketahui? Perkara-perkara baru yang tidak ada dalilnya, terus apa lagi? Nah, ini masih umum nih. Ini masih umum kata-kata perkara-perkara baru yang nggak ada contohnya, yang nggak ada dalilnya. Masih umum. Maka harus sangat spesifik ya. Jadi bid'ah itu adalah kullu ya, a'malin wa aqwalin. Setiap amal perbuatan dan setiap ucapan yataqarrabu bihal abdu ilallah, yang dengan amalan serta ucapan itu seseorang
berniat mendekatkan dirinya kepada Allah. Saya ulangi ya. Jadi pengertian bid'ah itu adalah setiap amal perbuatan atau ucapan yang dengannya seseorang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa yarju minhu as-sawab. Lalu berharap dapat pahala dari Allah. Berharap dapat pahala dari Allah. Belum selesai. Tetap walam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak pernah melakukannya. Wala ashabuhu, dan tidak pula sahabat-sahabat Nabi melakukannya. Radhiyallahu anhum ajmain, semoga Allah meridai mereka semua. Itulah dia bid'ah. Jelas ya bid'ah itu? Jadi apa tadi bid'ah ininya pengertiannya? Setiap amal perbuatan atau ucapan yang dengannya seseorang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dan berharap mendapatkan pahala dari Allah, tetapi atau padahal Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Itulah bid'ah. Iya, kan ada tuh waktu Rebo Wekasan kemarin ya, hari Rabu akhir bulan Safar itu kan, Rebo Wekasan. Di-share lah oleh orang-orang. Dulu ada Kiai Fulan bin Fulan di pesantrennya, ya kiai besar lah, ya, disebutkan. Setiap malam Rabu akhir bulan Safar, malam Rabu akhir bulan Safar, Rebo Wekasan, beliau bersama santri-santrinya selalu rutin mengadakan sholat hajat katanya. Supaya apa? Untuk menolak bala katanya. Maka amalkanlah. Nah, itu. Dasarnya apa? Dasarnya amalan seseorang. Ya, amalan seseorang, seorang kiai dan para santrinya. Padahal nggak ada tuntunannya dari Al-Quran maupun Sunnah. Tapi dia nyuruh supaya kita mengamalkan agar negeri ini ya, tidak ada bala, tidak ada bencana di negeri ini, untuk menolak bencana dari negeri ini. Nah ini ikhwas sekalian adalah kebatilan. Inilah dia bid'ah. Kalau ditanya kenapa kamu sholat hajat di akhir malam Rabu bulan Safar atau Rebo Wekasan? Nah, karena satu mungkin dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia ingin dapat pahala, dia ingin supaya bencana dijauhkan dari negeri ini. Karena ngikutin Kiai Fulan bin Fulan itu. Nah, maka itulah bid'ah. Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah sholat khusus hajat pada malam terakhir, malam Rabu terakhir bulan Safar atau Rebo Wekasan. Rasul nggak pernah. Dan tidak ada dalilnya. Kalau Rasul menyuruh kita untuk sholat hajat di hari Rabu terakhir bulan Safar, tidak ada. Nah, baik ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini dia ya. Lalu terakhir di sini sebutkan bid'ah itu dari sisi hukum ada dua macam juga. Dari sisi boleh dan tidak boleh ada dua tadi ya. Bid'ah dalam dunia, urusan dunia, bid'ah dalam urusan agama. Mana yang boleh? Bid'ah dalam urusan dunia. Itu silahkan. Ya. Antum mau membuat bid'ah di majelis ini dalam urusan dunia boleh. Misalnya, waduh saya kalau duduk gini terus capek, mau bikin kursi yang ada sandarannya deh. Nah, boleh nggak? Boleh. Nah, misalnya. Nah, atau apalah misalnya. Itu silahkan dalam urusan dunia. Nah, tapi dalam urusan agama itu nggak boleh. Ya baik. Nah, dari sisi hukum bid'ah juga ada dua. Ada bid'ah kufriyah, ada bid'ah dunal kufur. Bid'ah kufriyah itu adalah perbuatan bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kufur. Contohnya ada apa contohnya? Contohnya adalah bid'ah dalam bab akidah. Yang tadi kata-kata Allahu wujudun bila makan itu termasuk bid'ah kufriyah yang menyebabkan pelakunya menjadi kufur karenanya. Karena menolak. Ketika Allah bilang Allah beristiwa di atas arsy-Nya, kata mereka tidak. Kalau Allah dibilang kok bersemayam di atas arsy berarti Allah punya tempat, padahal Allah itu wujud bila makan, kata mereka. Mereka menolak ayat itu.
Nah, ini bid'ah kufriyah. Nah, dari sisi akidah. Lalu bid'ah kufriyah dari jenis amal misalnya. Contohnya tadi ada orang ya, sering bolak-balik datang ke kuburan si Kiai Fulan bin Fulan untuk mencari syafaat, mencari berkah, ya, mencari solusi. Dia merasa hanya di dekat kuburan Kiai Fulan itulah setiap doa saya diijabah oleh Allah misalnya. Nah, jadi dia menjadikan ahli kubur itu sebagai syafaat supaya doanya didengar oleh Allah. Nah, ini bid'ah amaliyah yang kufriyah, menyebabkan pelakunya kufur karenanya, karena dia syirik. Ya, melakukan kesyirikan. Kemudian bid'atun dunal kufur, ada bid'ah yang tidak sampai kepada kekufuran. Ya. Contoh misalnya bid'ah dalam akidah tapi tidak sampai kekufuran, tidak sampai pada derajat kekafiran. Ya. Adalah mereka yang mentakwil, melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakwil. Nah, takwil contohnya misalnya Allah itu bukan istiwa tapi istaula. Nah, itu mentakwil. Allah itu enggak punya tangan, tapi Allah itu punya kekuatan misalnya. Ada ayat yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu maksudnya bukan tangan, tapi al-quwwah, kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Nah, itu takwil namanya. Nah, ini pelakunya tidak sampai kufur, tidak sampai keluar dari agama, tetapi dia telah melakukan bid'ah dalam akidah. Karena Rasul tidak pernah mentakwil ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam bid'ah apa yang tidak menyebabkan seseorang terjerumus kepada kekufuran dan dari sisi amalia. Nah, misalnya tadi ya, zikir-zikir khusus ya. Zikir khusus seperti yang tadi saya sampaikan ya, membaca ya latif, ya latif, ya latif supaya tercegah dari berbagai macam penyakit misalnya. Baca ya latif, ya latif, ya latif 1000 kali. Nah, ini pelakunya bid'ah. Tapi tidak menyebabkan dia menjadi kufur, tidak menyebabkan dia menjadi kafir. Tapi dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Nah, ini ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Dan tetapi semua bid'ah itu semua bid'ah dalam agama itu buruk ya. Kemudian terakhir ya. Tadi bid'ah dari sisi hukum. Sekarang bid'ah kategori bid'ah dilihat dari keaslian, dilihat dari orisinalitasnya. Bid'ah itu ada yang bid'ah orisinil, maksudnya bid'ah asliyah dalam bahasa Arab. Bid'ah asliyah itu memang pada asalnya perbuatan itu udah bid'ah, nggak ada sama sekali contohnya, nggak ada. Dari Nabi nggak pernah ada sama sekali contohnya. Apa contohnya? Mengadakan perayaan Maulid Nabi, itu termasuk bid'ah asliyah. Pernah nggak Nabi dan sahabat ngadain Maulid Nabi? Nggak pernah kan? Ya, ketika ada orang mulai membuat perayaan, mengundang orang banyak seterusnya, yaitu masuknya dalam kitab I'lamul Anam ini masuk kategori bid'ah asliyah. Bid'ah asliyah. Nah, ini ikhwas sekalian ya. Jadi tidak sama sekali tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Ngumpulin orangnya itu ya, merayakan Maulid Nabi. Lalu kalau mereka bilang, lah kan dalam acara Maulid Nabi ini kami mengundang ustadz, ada penceramah, ada mau'izah hasanah, ya kan? Ada bacaan sholawat kepada Nabi, kan jelas dalilnya. Nah, saling nasihat menasehati, ada nggak dalilnya? Ada, kan diperintahkan dalam surah Al-Asr ya. Ya gimana ayatnya itu? Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada dalilnya. Kenapa kami enggak boleh mengadakan Maulid Nabi? Wong ada mau'izah hasanah kok.
Ada kiai, ada ustadz yang kami panggil untuk memberikan nasihat. Dalilnya ada. Kalau kita ingin tidak rugi dunia akhirat, maka saling nasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kok antum bid'ahkan? Nah, itu kan? Nah, oke. Terus baca sholawat. Kami kan baca sholawat kepada Nabi. Baca sholawat ada dalilnya? Ada. Lah kenapa kok kalian bid'ahkan? Wong dalam acara Maulid Nabi kami bersolawat kepada Rasulullah. Antum sendiri kan tahu dalilnya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, kata Rasul, 1 kali, maka Allah akan bersolawat dengannya kepada dia 10 kali. 1 dapat 10. Bahkan nanti yang bersolawat kepada Nabi lalu dilanjut dia membaca doa setelah azan, faqad halat lahu syafaati. Sungguh telah halal baginya syafaat dariku yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Nah, kenapa kalian bid'ahkan? Kalian ini ngaco. Nah, kan gitu. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, nah kalau gitu, maka itu namanya bid'ah idofiyah. Kumpul-kumpulnya itu bid'ah asliyah. Lalu kalau kumpul-kumpul itu ditambah ada mau'izah hasanah, ditambah ada sholawatan kepada Nabi, nah itu namanya bid'ah idofiyah. Nah, sholawatan apalagi sambil pakai musik gitu ya, sambil joget-joget. Nah, pakai musik dan joget-jogetnya itu bid'ah asliyah. Tapi kalau sholawatannya bid'ah, kan ada sholawatannya, itu bid'ah idofiyah. Apa itu bid'ah idofiyah? Bid'ah idofiyah itu, saya tanya lagi, kalau bid'ah asliyah apa tadi? Sama sekali tidak ada dasarnya dari syariat. Kumpul-kumpul waktu hari kelahiran Nabi ada nggak? Nggak ada kan? Dalilnya sama sekali nggak ada. Joget-joget sampai salawatan ada nggak? Nggak ada. Diiringi musik sambil nyanyi-nyanyi ada nggak? Nggak ada. Itu asli. Itu bid'ah asli. Nah, bid'ah idofiyah itu hukum asalnya ada dalilnya. Salawat kepada Nabi ada dalilnya. Lalu mau itu hasanah tadi ada dalilnya. Kan ini orang rame nih, ya. Maulid Nabi tanggal berapa Rabiul Awal sekarang? Tanggal 4 ya. Kan sebentar lagi tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi orang udah banyak sekarang nge-share tentang pentingnya Maulid Nabi misalnya. Nah, ibu sekalian, alasannya ini kata mereka kan ada tadi sholawatan, ada mau'izah hasanah. Ingat, betul. Kita tidak bisa menolak, betul itu ada. Seringkali memang ada demikian. Tetapi mereka menggabungkan suatu amalan yang ada dasarnya dengan amalan yang tidak ada dasarnya. Lalu mereka berharap dengan amalan gabungan itu berharap dapat pahala dari Allah. Mereka berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi digabung antara amalan yang ada dalilnya, yang ada dasarnya dengan amalan yang tidak ada dasarnya. Nah, itu namanya bid'ah idofiyah, menambahkan suatu amalan yang ada dasarnya kepada amalan yang tidak ada dasarnya, dicampur, jadilah jadi amalan khusus. Misalnya maulid, memperingati maulid Nabi, jadi amalan khusus. Memang ada amalan yang ada dalilnya, dicampurkan dengan amalan yang tidak ada dalilnya. Ini namanya bid'ah apa? Bid'ah idofiyah. Nah, kayak begini ini, ya. Apa? Tertolak juga, tertolak, nggak ada artinya semua, karena nggak ittiba Rasul. Iya, itu tambahan, itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Nah itu, jadi salawatnya jadi sia-sia, mau itu hasanahnya jadi tidak ada nilainya, karena dia gabung dengan amalan yang tidak ada dasarnya. Nah itu namanya bid'ah idofiyah. Nah, terakhir penutup. Termasuk, nah di sini sebutkan nih, iltizamu raf'il yadaini bid-du'a'i ba'da shalawatil fardhah. Selalu berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat fardu. Nah, itu bid'ah idofiyah. Ya, setelah sholat fardu berdoa kepada Allah selalu begini. Setelah sholat fardu, itu bid'ah idofiyah. Berdoa disuruh oleh Allah. Ya kan, ada perintahnya berdoa kepada Allah. Bahkan kalau kita tidak berdoa, kita dianggap orang yang sombong. Nah, tetapi selalu mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat fardu,
itu tidak ada dasarnya. Nabi tidak pernah angkat tangan setiap setelah sholat fardu. Siapa di antara antum yang kalau berdoa setelah sholat fardu masih sering begini? Masih ada ya? Nah setelah ini nggak usah lagi. Itu. Karena itu nggak ada dasarnya. Kalau mau doa nggak usah angkat tangan. Kalau setelah sholat fardu. Bahkan dijelaskan ya, ada kitab Al-Minzar judulnya. Rasulullah itu berdoanya ya dalam sholat. Ketika setelah sholat itu zikir, memuji-muji Allah. Doanya kapan? Waktu sujud sama tasyahud terakhir. Enggak, semua sujud. Semua sujud, bukan hanya sujud terakhir. Itu yang dimanfaatkan oleh Nabi untuk memperbanyak doa. Makanya Rasul bilang, wa ammas sujudu fajtahidu fihi du'a. Dan adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Aqrabu ma yakunu ya. Bainal abdi wa rabbihi aw al abdu wa rabbuhu fa huwa sajidun. Keadaan terdekat antara seorang hamba dan Tuhannya waktu dia sujud. Fa aksiru fihi du'a aw fa aksiru ad-du'a. Maka perbanyaklah berdoa. Dalam sujud perbanyak doa. Atau tasyahud terakhir. Nah, Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma, kapan doa yang paling didengar oleh Allah? Rasul bilang apa? Jaufal laili, di tengah malam, wa dubura kulli sholawatil maktubah, dan di akhir setiap sholat wajib. Maksudnya tasyahud terakhir. Karena waktu itu Rasul mengajarkan baca tahiyat ya, tasahud kepada sahabat. Setelah itu Rasul bilang apa? Fal yatakhayyar minad du'a illazi a'jabahu ilaihi fayad'u. Hendaklah dia memilih doa-doa yang dia suka, berdoalah dia dengan doa itu. Kapan? Di tasyahud terakhir. Kenapa? Karena di saat itu doa kita sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah doa waktu sholat, saat sujud, dan tasyahud terakhir. Setelah selesai sholat ya zikir. Zikir. Memuji-muji Allah, istighfar kepada Allah. Itu. Nah, maka jangan angkat tangan. Apa? Ya, karena masih dalam rangkaian sholat fardu. Nah ini penting ya saya sampaikan, di dalam kitab ini disebutkan selalu mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat fardu itu termasuk bid'ah idhofiyah. Allahu ta'ala alam. Jadi saya kira ini teman-teman sekalian apa yang bisa kita bahas ya. Jadi sampai dalil keberapa ini? Dalil 1, 2, 3, 4 ya. Dalil keempat ya. Insya Allah 4 dalil lagi kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Monggo barangkali ada yang bertanya sebelum diakhiri. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, monggo Mas Yosef. Berdoa angkat tangan di luar sholat. Jumatan sholat fardu bukan? Jumatan. Hah? Ya, Jumat sholat fardu kan? Jumat sholat fardu. Di mana? Oh, pas khutbah keberapa? Kedua. Ya, khutbah kedua ya termasuk ini bid'ah idhofiyah. Makmumnya nggak boleh begini, imamnya juga nggak begini. Waktu doa di khutbah kedua, penutup khutbah kedua, maka si khatib itu berdoanya dengan cara mengangkat telunjuk seperti ini. Kalau begini, ini nggak pernah ada contohnya. Tapi begini yang benar. Tapi antum di sini kalau ada khatib khutbah hari Jumat, ada nggak yang masih begini? Khatibnya? Nggak di sini. Jarang. Kebanyakan gini ya. Berarti alhamdulillah sudah pada. Di mana? Iya, memang begitu. Alhamdulillah berarti sudah banyak yang tahu ya. Dulu kan banyak orang yang masih seperti ini. Sekarang pun masih ada khatib-khatib yang tetap begini. Nah, khatibnya saja doa begini, maka makmumnya tidak boleh begini. Lalu gimana makmumnya begini juga? Enggak juga. Ya. Makmumnya tidak perlu angkat tangan. Yu'amminuna du'a al-khatibi walakin nasirran. Para jamaah tetap mengaminkan doanya khatib tetapi sir. Sir itu ya hanya dalam dirinya sendiri, tidak dikerasin.
amin amin, nggak gitu. La yujhiru, ya, la yuzhir, tidak menjaharkan at-ta'min. Itu semua ulama 4 mazhab mengatakan begitu. Mulai dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi tidak menjaharkan amin. Tapi antum sering nggak dengar ketika khatib berdoa di khutbah kedua jamaahnya begini dan amin amin? Jamaahnya banyak yang ini. Nah itu belum paham. Maka setelah ini antum kalau hari Jumat imam berdoa di khutbah kedua nggak usah begini dan tidak perlu menjaharkan suara amin antum. Aminkanlah dalam hati masing-masing. Yaitu tadi Mas Yosef yang tanya ya. Yaitu Mas Yosef. Allahu taala alam bisawab. Doa di antara dua khutbah. Nah, ada tempat yang sangat sempit ya, yaitu duduk ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Apakah itu boleh berdoa angkat tangan? Nah, kalau itu ya boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak angkat tangan. Karena memang hukum asal berdoa itu adabnya adalah angkat tangan sebenarnya. Kan Rasul pernah ya menjelaskan dalam hadis umum ya, menyebutkan seseorang zakara rajulan yutilu safara as'asa wa akbara. Rasul menyebutkan ada seseorang yang melakukan safar, perjalanan panjang ya, as'asa akbara. As'asa itu kusut ya, rambutnya berdebu badannya. Nah, kemudian orang itu apa? Wa madda yadayhi ilas sama. Lalu mengangkat kedua tangannya ke langit seperti ini. Summa qala ya Rabb ya Rabb. Lalu kemudian dia mengucapkan ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah, berdoa minta kepada Allah. Nah, ini artinya mengangkat tangan ketika berdoa itu adalah sunnah. Adab dalam berdoa. Tapi ada saat-saat di mana saat kita berdoa jangan angkat tangan justru. Tapi pada umumnya doa itu yang misalnya antum mau berdoa setelah sholat sunnah ba'diyah kan, itu silakan antum angkat tangan. Jadi kalau mau berdoa dengan angkat tangan, ya berdoalah setelah sholat rawatib ba'diyah. Kalau setelah sholat fardu, ya jangan. Masih itu satu. Yang kedua karena memang Nabi nggak pernah ada contohnya. Nah, itu masih dalam rangkaian dari amalan sholat fardu. Nah itu. Jadi sebenarnya berdoa mengangkat tangan itu adab dalam berdoa, sesuatu yang dianjurkan. Di antara salah satu sebab diijabahnya doa. Dia itu. Ya itu. Wikan ya. Ya silakan. Saya baru baca artikel ya, masalah Nabi itu tanggal lahir Nabi Muhammad kan ada gesekan. Ini ada artikel itu menjelaskan ternyata tanggal lahir Nabi itu tidak jatuh di 12/9 itu yang benar yang mana? Soalnya kan banyak kaum muslimin yang meyakini di tanggal 12. Ya, memang ada beberapa riwayat ya yang menjelaskan sebenarnya Nabi itu tanggal berapa. Tapi faktanya ada khilaf, ada perbedaan. Tidak seragam gitu ya. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 9. Nah, dilihat dari sisi ininya saja sebenarnya sudah tidak dianjurkan ngapain ngadain perayaan Maulid Nabi. Tanggalnya aja orang tidak sepakat kok. Gitu. Jangan-jangan sebenarnya tanggal 9 yang benar bukan tanggal 12 kan? Nah, itu. Ya itu. Itu kan diantara kritik ya yang disampaikan bahwa sebenarnya hari kelahiran Nabi itu bukan tanggal 12 tapi tanggal 9 gitu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Enggak usah dirayakan. Ya, enggak usah dirayakan. Ngapain? Oh, enggak ada contohnya kan? Itu ya itu termasuk bid'ah. Berarti kita udah milih jalan lain tuh. Bukan jalan Islam, itu bahaya tuh. Padahal dilarang oleh Allah. Wala tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Ya, dalam ayat terakhir tadi. Jangan kalian ikuti jalan-jalan selain jalan Islam. Itu bukan jalan Islam. Allahu taala a'lam bishawab. Ya baik teman sekalian.
Nah, kami kira masih ada, silakan. Dari ini masalah sholat sunnah saat kita sudah safar. Soal sunnah apa? Sholat sunnah apa saja dalam safar. Iya. Kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah itu sholat witir sama qobliyah subuh. Fajar, soal sunnah fajar ya. Nah, kalau yang lainnya itu mungkin apa istilahnya ya masih sunnah atau sebaiknya ditinggalkan. Jadi bahkan menyelisihi Nabi kalau kita safar tapi tetap sholat ba'diyah, tetap sholat qobliyah, tetap sholat duha, yaitu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi kalau sedang safar, beliau tidak pernah sholat qobliyah, ba'diyah, tidak pernah sholat rawatib. Gitu. Wong sholat wajib saja dikasih keringanan, masa udah kasih keringanan masih nambah sholat sunnah? Buat apa? Ya sholat wajib diringankan kalau dia tetap masih melakukan sholat sunnah rawatib. Jadi itu Pak Samsul dan teman-teman sekalian ya. Jadi kecuali sebelum berangkat nggak ada masalah, atau pulang dari safar. Saat kita pulang dari safar ada dasarnya. Jadi itu. Kecuali ada dua sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, baik ketika tidak safar maupun ketika beliau sedang safar. Apa itu? Sholat sunnah witir dan sholat sunnah qoblal fajar atau qoblal subuh. Itu senantiasa dijaga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Pak Samsul. Allah. Suatu hal semacam keputusan yang ini aja nggak perlu ditinggal. Ini aja maksudnya witir. Witir sama. Iya. Yang khusus itu dua tidak ditinggal karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Sementara yang lain tidak dikerjakan. Yang lain tidak dikerjakan kecuali yang sholat fardu. Ya itu. Itu ya terkait sholat sunnah waktu kita sedang safar. Ya, wallahu taala. Ya itu Pak Samsul dan bapak-bapak serta ikhwas sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Sebelum nanti waktu saya kembalikan ke Mas Sabdo selaku pembawa acara, saya akhiri ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.